Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa kembali dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita akan mendasarkan renungan kita pada hari ini dengan mengambil firman dari Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara dan saudariku yang terkasih, adalah menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan untuk senantiasa menyembah Dia. Tetapi orang bertanya, penyembahan yang bagaimanakah yang berkenan di hadapan Tuhan? Iya, penyembahan harus diawali dengan sebuah kesadaran bahwa Allah lah yang Maha Kuasa. Tuhanlah pencipta langit dan bumi yang maha agung, maha tinggi, kudus, dan hanya Dia yang pantas untuk disembah dan dipuji. Bukankah setiap kali kebaktian kita telah melakukannya? Kebaktian kita senantiasa diawali dengan penyebutan Allah Tritunggal, dengan kata-kata di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi juga pada akhir kebaktian, maka berkat itu juga dicurahkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus dengan kata-kata kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa pantas untuk dipuji dan disembah sebagai satu kesatuan. Kita menyebutnya mereka adalah Allah Tritunggal. Hanya saja untuk sampai kepada penyembahan yang benar, semua itu membutuhkan sebuah proses. Kita bisa melihat bagaimana kejadian pada waktu itu dalam diri Thomas. Ia yang adalah murid Tuhan Yesus Kristus yang setiap saat mengalami Tuhan, yang mendengar sendiri dengan telinganya apa yang Tuhan janjikan tentang kebangkitan. Itu pun tidak serta-merta dapat meyakinkan dia. Thomas harus bergumul untuk percaya bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yesus tidak mati dan tetap berada di dalam kuburan, melainkan Yesus telah bangkit sebagai Allah yang hidup. Jadi begitulah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang yang belum dibukakan pengertiannya oleh Roh Kudus, senantiasa dianggap sebagai sebuah hal yang mustahil. Bahkan dikatakan itu sebagai sebuah kebodohan. Sering di antara mereka mengolok-olok iman Kristen ini. Kita yang telah dibaptis, kita menyadari sepenuhnya bahwa Yesus benar-benar Allah. Yesus telah bangkit menunjukkan kuasa Tuhan yang tiada bandingnya. Di dalam pengakuan iman rasuli, di sana juga dikatakan Yesus Kristus itu yang disalibkan, Ia yang mati, Ia yang dikuburkan, Ia masuk ke dalam kerajaan kematian, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit kembali. Ini menunjukkan bahwa penyembahan yang benar adalah mereka yang menyembah pribadi Allah yang benar, yaitu pribadi Allah Tritunggal.
Bagi kita sekarang ini adalah sesuatu yang jelas dan pasti. Kita percaya dan mengakui Yesus telah mati dan bangkit kembali. Tetapi hal ini menjadi sesuatu yang belum diketahui oleh para murid pada waktu itu, sesaat sebelum perjumpaan mereka dengan yang telah bangkit. Mereka hanya mengetahui bahwa Yesus telah menderita. Mereka hanya mengetahui Yesus kemudian disalib. Kemudian mereka menghadapi kenyataan seolah semuanya berakhir bahwa Yesus mati. Tetapi pada hari Paskah pagi-pagi, Maria Magdalena berdiri di depan kubur. Ia menangis. Dan ketika seorang yang disangkanya adalah tukang kebun memanggil dia, barulah ia menyadari, mengenali siapakah dia. Ternyata adalah dia, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus bahkan menugaskan Maria Magdalena ini untuk mengabarkan berita kebaikan itu kepada murid-muridnya, kepada para rasulnya. Terjadilah pada waktu itu, pada malam hari murid-murid berkumpul bersama. Yesus menampakkan diri di hadapan mereka. Mereka semua bersuka cita melihatnya. Mereka merasakan sesuatu yang luar biasa, bahwa keraguan mereka akan kebangkitan kini telah digenapkan. Bahkan Tuhan Yesus secara khusus menaruhkan damai sejahtera di dalam hati mereka. Sayangnya pada saat itu Thomas tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka yang mengalami Tuhan memberitakan berita baik ini kepada orang-orang, termasuk kepada Thomas, apa yang menjadi reaksi Thomas? Ia tidak percaya. Ia meragukan berita-berita yang sudah ia terima, meskipun dengan begitu semangat para murid ini mewartakannya kepada mereka. Dalam hal ini kita tidak ingin mengadili atau menghakimi Thomas dengan mengatakan, ya kalau Thomas saja seperti itu, bukankah dia setiap saat mengalami Tuhan? Mengapa imannya cuma seperti itu? Tidak, saudaraku. Untuk orang sampai pada pengakuan bahwa Yesus telah bangkit membutuhkan sebuah proses yang panjang, membutuhkan sebuah pergumulan. Maka jikalau kita menjumpai orang-orang, saudara-saudari, yang tidak juga mau percaya terhadap kebangkitan Yesus, meskipun itu sudah diwartakan ribuan tahun, diwartakan oleh demikian banyak orang, dijelaskan dengan berbagai macam teori, tetapi orang-orang masih saja menuntut bukti, mencari tanda dan lain sebagainya. Kita tidak boleh jengkel, kita harus memakluminya. Memang untuk menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit, orang harus bergumul hebat, orang harus terus berjuang agar dengan demikian dibukakan pengertiannya. Namun juga kita tidak boleh kemudian berputus asa, kemudian berhenti mewartakan kabar baik ini kepada setiap orang. Sebagaimana Thomas kemudian menemukan cara untuk dia menjadi yakin akan kebangkitan Tuhan, kita juga dapat yakin banyak orang akan menjadi percaya kepada Yesus dengan kesaksian kita. Kita harus bersabar, kita harus bertekun dengan tetap gemar mengabarkan berita baik ini kepada sesama kita. Bahkan di dalam diri Thomas terjadi sebuah keajaiban yang luar biasa. Ia yang semula ragu-ragu terhadap Yesus, tatkala kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya dengan mengatakan, Thomas, lihatlah, rabalah, taruhlah tanganmu kepada bekas lukaku. Maka di sana pastilah Thomas gemetar. Tetapi Thomas sampai pada sebuah kesimpulan yang indah. Dia menjadi yang pertama
mengungkapkan sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang pantas disembah. Di mana di sana Thomas berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dia yang semula ragu-ragu, dia pula yang menjadi yang pertama menyatakan bahwa yang telah bangkit itu adalah Allah. Jikalau demikian, adalah menjadi tugas kita juga untuk kita tidak berhenti mengabarkan berita baik ini. Kita tidak lagi sekedar mengatakan Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Tetapi mari kita nyatakan di mana Yesus menyatakan diri setelah kebangkitannya. Kalau Thomas itu secara langsung menyatakannya di hadapan Tuhan, di hadapan para murid. Kita juga dapat menyatakan hal yang sama dengan mengatakan, lihat, Yesus hadir. Yesus yang sudah bangkit hadir di dalam setiap perjumpaan kita di dalam kebaktian. Karena di sana Tuhan menyatakan diri di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus nyata di tengah-tengah setiap mereka yang mau berkumpul, berbicara tentang namanya. Kita juga senantiasa boleh bersaksi, Yesus hadir di dalam setiap ibadah kita, khususnya di dalam perjamuan kudus, maka tubuh dan darah Tuhan itu hadir di dalamnya. Dan kesaksian penting berikutnya akan terjadi. Dan semoga itu atau harus itu keluar dari mulut kita sendiri, bahwa Yesus datang untuk kedua kalinya. Ia menyatakan diri sebagai pengantin laki-laki sidang jemaat Tuhan. Kita tidak ingin menjadi peragu, orang yang ragu-ragu tentang hal ini. Mari kita nyatakan Yesus pasti datang. Ia telah mengatakannya. Ia akan menunjukkan konsistensinya sebagaimana yang senantiasa ia lakukan. Tuhan datang, aku akan dijemput olehnya. Aku akan boleh bersama-sama dengan dia menuju ke dalam kemuliaannya yang abadi. Tuhan memberkati engkau semuanya. Amin.